Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi yaitu sistem pernapasan pada manusia. Namun sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, perkenalkan nama saya Kevin Yohanowi Pratama, nama saya Iksan Prasetyo. Saya Dwi Fajra Frentrain. Saya Gini Sajina Sarigayatri. Saya Haida Iskandar. Saya Dadiana Ramadan. Oke guys, karena pada minggu pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa organ-organ pada sistem pernapasan manusia. Sekarang kita akan melanjutkan daripada penjelasan tentang beberapa organ yang belum kita jelaskan dan penjelasan tentang mekanisme pernapasan. Oke, kepada teman-teman yang kemarin sudah menjelaskan, dimohon untuk terima kasih untuk duduk kembali. Ya. Oke guys, jadi sekarang kita ingin melanjutkan beberapa materi yang belum kita sampaikan pada minggu sebelumnya. Oke, boleh slide-nya di. Oke, kemarin kita udah membahas beberapa dari fungsi beberapa organ yang teman-teman tahu kemarin. Kemarin kita sampai trakea, betul? Nah, oke guys. Sekarang kita akan membahas organ bronkus yang akan dijelaskan oleh Risma Joya Apriani Sirait. Saya di sini akan menjelaskan tentang bronkus. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa itu bronkus? Tidak. Nah, bronkus itu dia itu cabang dari trakea. Nah, cabang kiri ada sebelah sini yang namanya adalah bronkus globalis. Bronkus utama kanan dan bronkus utama kiri. Nah, di sini itu terbagi menjadi 3. Kalau misalnya bronkus utama kanan itu terbagi menjadi 3, yaitu ada bronkus globalis atas, bronkus globalis medius, dan ada bronkus globalis bawah. Nah, kalau misalnya yang kiri ada dibagi menjadi 2 doang, cabangnya cuma ada 2, yaitu bronkus globalis atas dan globalis bawah. Nah, kalian tahu nggak sih apa fungsi bronkus itu? Mau tahu nggak? Tahu. Nah, bronkus itu berfungsi untuk mengantarkan udara dari saluran pernapasan dan dari hidung diantar dari trakea ke sini kan. Nah, diantar ke sini untuk menuju ke paru-paru. Nah, di bronkus ini juga terdapat lendir loh. Kalian tahu nggak sih apa? Nggak tahu. Fungsinya tahu nggak apa? Nah, kelenjar lendir itu berfungsi sebagai penyaring buat gak ada kotoran yang masuk ke dalam paru-paru itu. Nah, itu makanya kalian jangan merokok biar gak kena ya. Biar bronkusnya sehat. Nah, terus juga bronkus ini tuh berfungsi tuh untuk menghindari bakteri-bakteri yang masuk ke dalam alveolus kan, masuk ke alveolus. Dan ada juga yaitu nah, kalau misalnya kan di yang tadi tuh, tahu nggak sih kan ada cabang-cabang itu kan? Nah, itu namanya bronkiolus, yaitu cabang dari bronkus. Nah, bronkiolus ini itu tuh apa sih namanya? Syarat biar masuk paru-paru gitu loh. Biar kan ada alveolus gitu kan, biar masuk gitu. Nah, fungsinya itu juga sama, yaitu untuk mengantarkan udara ke paru-paru. Nah, kalau misalnya bronkus kita atau bronkiolus kita tuh terkena jamur atau infeksi atau apa, pasti bakalan kena penyakit apa, yaitu ada penyakit asma, ada bronkitis, ada emfisema, dan ada banyak lagi, nanti kita bahas selanjutnya ya. Nah, bronkiolus ini juga terdapat 3 jenis, yaitu bronkiolus lobular, yaitu bagian yang paling besar. Yang mana nih? Yang ini kan? Nah, bronkiolus terminal sebagai tempat transitnya udara. Berarti transitnya udara tuh ada di sini nih. Nih, di sini ya. Ingat. Nanti kalau misalnya ada ujian, berarti ini namanya bronkiolus terminal.
selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang alveolus. Oke guys, jadi alveolus sendiri akan dijelaskan oleh saya. Sebenarnya apa sih alveolus? Sebenarnya kalian tuh dalam bernapas itu dari misalkan hidung, trakea, lalu ada faring, laring. Sebenarnya inti dari pernapasan sendiri itu ada di alveolus. Memang di paru-paru, tapi kan di paru-paru itu pada bagian alveolus. Nah, alveolus ini sebenarnya organ vital pada saat kita melakukan pernapasan. Juga alveolus ini bisa kalian baca bahwa alveolus ini merupakan suatu struktur anatomi dengan bentuk berongga. Betul, karena alveolus itu bentuknya seperti anggur. Jika kalian pernah makan anggur itu kita ambil satu seperti ini, satu lagi. Itu kan terdiri dari beberapa anggur. Nah, itu seperti itu bentuknya alveolus. Dan alveolus ini jumlahnya bisa sampai kurang lebih 300 juta pada diri manusia. Terdapat pada parenkim paru-paru yang kemudian merupakan ujung dari saluran pernapasan. Lalu di alveolus ini akan terjadi pertukaran zat, pertukaran gas, oksigen dengan karbon dioksida. Ada pula nanti ada pertukaran dari alveolus ke pembuluh darah. Nanti itu akan dijelaskan di pertukaran darah, pertukaran karbon dioksida dan pertukaran oksigen. Nah, di sini kalian juga pasti udah mengenal bahwa alveolus itu kata jamak, tapi kata tunggalnya itu bernama alveoli. Jadi seperti ini bernama alveoli, tapi kalau semua bernama alveolus. Di sini alveolus ini ada yang namanya pembuluh darah pulmonari dan pembuluh arteri pulmonari, vena pulmonari dan arteri pulmonari. Nah, yang kalian pernah pelajari di bagian jantung kemarin waktu peredaran darah semester 1. Nah, itu nanti akan ada hubungannya, arahnya kemana sih? Kalian juga kan waktu itu menyebutkan bahwa akan ada pertukaran gas di sini. Nah, pertukaran gasnya itu bukan di sini, tapi ya terus. Itu saja sih tentang secara singkat tentang apa itu alveolus. Nanti bagaimana pertukarannya akan dijelaskan ada masanya. Siap. Nah, ini akan dijelaskan paru-paru oleh teman saya. Dari semua organ yang telah dijelaskan, yang termasuk dalam organ paru-paru, itu pertama ada dari bronkus, kemudian ke bronkiolus dan juga alveolus. Jadi paru-paru ini adalah organ primer utama dari sistem pernapasan. Paru-paru itu terletak pada rongga dada. Kemudian di paru-paru itu membentuk lobus seperti lekukan-lekukan tersebut. Lekukan tersebut dihasilkan dari selaput yang dinamakan dengan pleura. Pleura ini dibagi menjadi dua. Yang pertama pleura yang menempel langsung dengan paru-paru, jadi ikut mengembang, itu disebut dengan parietalis. Disebut dengan visceral. Kemudian yang pleura yang menempel pada rongga dada atau tulang rusuk itu disebut dengan parietal. Pleura ini berfungsi untuk melindungi paru-paru ketika mengembang, memfasilitasi ketika mengembang. Ketika kan mengembang kan berarti bersentuhan dengan tulang rusuk, maka dilindungi oleh pleura. Di antara pleura yang luar dan yang dalam terdapat rongga yang berisi dengan cairan untuk sebagai pelumas. Paru-paru ini juga ada perbedaan lobus. Ada paru-paru kanan itu lobusnya ada tiga lekukan, dan kiri ada dua. Kenapa ada dua? Karena berbagi ruang dengan jantung. Kemudian di dalam paru-paru ini juga terjadi proses namanya ekspirasi dan inspirasi. Inspirasi adalah proses menghirup udara dari luar atmosfer ke dalam paru-paru. Kemudian ekspirasi itu adalah mengeluarkan sisa CO2 yang dikeluarkan kepada atmosfer. Dari paru-paru ini terdapat juga volume kapasitas paru-paru yang dapat ditampung di dalam paru-paru. Yang pertama adalah volume tidal. Itu volume ketika kita bernapas secara umum, secara biasa ini, itu sekitar 500 ml.
Kemudian ada volume komplementer atau cadangan inspirasi. Ketika kita menghirup, jadi ketika kita menghirup secara maksimal masih ada yang dapat dihirup sebenarnya sejumlah 3000 ml oksigen. Kemudian ada volume suplementer yaitu volume cadangan ekspirasi. Jadi ketika kita menghembuskan nafas secara maksimal, itulah yang disebut dengan volume suplementer sejumlah 1200 ml. Kemudian ada lagi volume sisa atau residu. Jadi ketika kita sudah menghembuskan secara ekspirasi, maka ada sisa di paru-paru itu. Jadi nggak kosong paru-paru itu. Ada tersisa sekitar 1200 ml pada paru-paru. Untuk organ paru-paru itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya. Tadi ada 4 volume yang masih sisa. Volume yang pertama apa Mas? Volume tidal. Tidal. Itu apa tuh maksudnya? Volume volume ketika kita bernapas secara umum, secara biasa. Volume bernapas umum. Yang kedua Mas Iksan? Yang kedua itu namanya volume komplementer. Komplementer. Oke, apa itu? Atau disebut juga cadangan inspirasi. Jadi masih ada yang bisa dihirup secara maksimal terlepas dari yang tidak. Tapi kalian tahu kan apa perbedaan inspirasi dan ekspirasi? Oke. Volume Suplementer. suplementer. Cadangan ekspirasi. Cadangan inspirasi. Berarti ketika kita menghembuskan masih ada volume cadangan di paru-paru itu. Ya. Terakhir adalah volume residu. Residu. Apa itu residu? Pembuangan sisa. Oh, sisa. Volume sisa. Jadi ketika sudah melakukan ekspirasi secara maksimal, masih ada tersisa 1200 ml. Oke, jadi ini inti beberapa volume yang berada di paru-paru ya Mas Iksan. Betul. Oke. Coba lebih menarik kita coba bagaimana melakukan volume tidal. Volume tidal dulu aja deh ya. Coba kita bersama-sama mencoba, maksudnya tentang kapasitas paru-paru kita menggunakan volume tidal. Kita bernapas secara biasa, tarik napas. Wah. Itu volume tidal. Sekarang volume komplementer, cadangan inspirasi. Jadi kayak misalkan kalian bernapas secara umum, tarik lagi. Seperti itu. Oke. Sebetulnya Masih ada lagi, coba. Emang kita Nggak bisa ya, tapi coba aja. 1, 2, 3. Nah, jadi kita melakukan sampai mentok full maksimal. itu masih ada cadangan volumenya aja. Ya. Sekarang ekspirasinya kita tarik terus kita hembus kali ya. 1, 2, 3. Bau ya. Nah, itu di sini masih ada volumenya juga seperti itu. Itu adalah beberapa volume. Ini volume sisa mah Bisa. Ya. Ya, memang tersisa dari ekspirasi secara maksimal itu. Tidak bisa dikeluarkan. betul. Nanti kalau dikeluarkan kekurangan oksigen. Iya. Oke, lanjut saja PPT-nya. Itu adalah organ paru-paru. Nah, sekarang ada sistem organ pernapasan. Sistem organ pernapasan kan terdiri dari tadi dari awal hidung, paring, laring, trakea, bronkus, Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan. Pasti kalian udah nggak asing tentang mekanisme pernapasan dengan dada dan dengan perut. Nah, di sini setelah kita mempelajari antara mekanisme dada dan mekanisme perut, kita bisa nih menganalisis yang biasa digunakan oleh penyanyi itu pernapasan dada apa pernapasan perut. Oke. Pernapasan dada akan dijelaskan oleh saya. Jadi pernapasan dada itu pernapasan yang dilakukan dengan bantuan otot antar tulang rusuk nih, bagian sini. Jadi kalau kalian menapas, itu ininya bakal mengembang.
Nah, seperti itu. Oke. Jadi sekarang cara gimana sih cara kerja dari nafas dada? Pernapasan dada mengandalkan pergerakan otot-otot di antara tulang rusuk. Ya tadi itu tadi. Jadi otot antar tulang rusuk itu mengembang. Prosesnya dimulai ketika otot di antara tulang rusuk mengembang saat kamu menghirup udara dan mengempis kembali atau yang disebut relaksasi setelah mengembuskan udara. Coba dicontohkan, kita contohkan oleh saya saja karena takut kalau dicontohkan oleh kalian juga. Oke. Jadi kalau misalnya pernapasan dada itu inspirasi, relaksasi. Nah, perlu diketahui juga pernapasan dada sama pernapasan perut ini kontra. Karena apa? Karena ketika dada ini mengembang, maka nanti akan diafragmanya ini akan mengempis. Tapi ketika dada ini mengempis, maka diafragma berkontraksi. Nanti akan dijelaskan oleh pernapasan perut. Nah, di sini saya akan contoh. Saya punya alat peraga. Anggap saja bahwa dua balon ini adalah paru-paru dan ini adalah diafragma atau yang digunakan pada pernapasan perut. Oke, ketika kita tiup ini, apa yang akan terjadi? Diafragma akan mengempis. Karena ini sedang mengembang, maka diafragma mengempis. Tapi ketika ini menghirup atau disedot, maka diafragma akan berkontraksi. Diafragma akan berkontraksi. Itu adalah pernapasan dada. Jadi antara pernapasan dada dan pernapasan perut ini kontra atau berkebalikan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, pernapasan perut sudah akan dibahas oleh Isa. Jadi tetap saja kalau bernapas itu utamanya adalah paru-paru. Ya, perut hanyalah sebagai teknik menghirupnya. Tapi udara itu tetap masuk ke paru-paru. Yang pertama, pernapasan perut adalah jenis pernapasan yang dilakukan dengan memanfaatkan otot perut atau diafragma. Otot diafragma ini membatasi antara rongga dada dan juga rongga perut. Kemudian cara kerjanya, pertama itu ketika kita menghirup udara, maka otot diafragma akan berkontraksi. Berkontraksi itu akan mengakibatkan otot diafragma Ketika dada menghirup, maka otot diafragma akan mengempis. Nah, karena berkontraksi dan otot diafragma akan berelaksasi. Karena kita kan musuhan nih ceritanya Iksan. Iya. Kalau saya hanya berkontraksi, pasti Iksan relaksasi. Oke. Jadi gini ya, ketika kita menghirup udara, maka otot diafragma itu kan awalnya melengkung gitu, sesuai dengan tulang rusuk, itu akan mendatar itu menandakan berkontraksi. Artinya apa? Volume di dalam paru-paru itu rendah, kemudian tekanan udara di luar itu lebih besar. Itu adalah hukum Boyle pada fisika, sebenarnya. Artinya tekanan berbanding terbalik dengan volume, udara akan masuk. Karena tekanan dari udara yang telah masuk dalam otot diafragma di antara rongga perut tersebut, maka terjadi seperti berkontraksi lagi. Ini tuh berrelaksasi sehingga menekan kembali udara yang masuk sehingga keluar kembali otot diafragma kembali menepuh, sehingga apa? Tekanan di dalam paru-paru itu membesar. Berarti kebalikannya, volumenya keluar. Itu. Ada contohnya seperti ini. Jadi ketika bernapas itu, tuh, pada balon ini dianggap sebagai paru-paru, ini ada diafragma akan mengembang, artinya volume masuk. Ketika kembali berrelaksasi atau diafragma, maka paru-paru akan mengeluarkan volume udara tersebut. Seperti itu. Bisa dipahami? Jadi intinya ketika rongga dada berkontraksi,
maka diafragma relaksasi. Itu aja mungkin pada pertemuan yang kali ini kita menjelaskan dari sisa pertemuan yang kemarin. Lalu kita jelaskan beberapa organ, juga ada tambahan materi yaitu mekanisme pernapasan baik dada maupun perut. Kita tuh belum jelasin tentang jawaban yang penyanyi itu. Nah, iya, penyanyi itu menggunakan pernapasan apa dan kurang plus minusnya ini menggunakan apa. Jadi untuk perlu kalian ketahui bahwa kalian itu bernapas secara metik, dan secara manual itu menggunakan rongga dada, pernapasan dada. Pernapasan apa? Dada. Tapi di sini ada minusnya pernapasan dada itu. Suara yang dihasilkan itu akan ngedip. Maksudnya biasa saja. Suara normal kita, karena kita juga kan sering menggunakannya pernapasan dada. Nah, kalau pernapasan perut itu lebih nyaring. Ini pernapasan itu perbedaannya. Nah, jadi ada juga kelebihan dari pernapasan perut, yaitu bisa menahan napasnya lama ya, lebih lama, lebih banyak, kemudian bisa menahan. Tadi kan Ketika penyanyi kan butuh suara apa? Suara yang banyak. Iya. Kemudian juga mengeluarkan suara. Kemudian juga pernapasan perut ini lebih efisien karena apa? Daya tampungnya banyak. Kemudian ini baik juga buat kesehatan. Kemudian juga ketika apa ya? Berelaksasi. Biasanya kita terjadi dengan berelaksasi ketika tidur. Itu akan yang lebih banyak digunakan adalah pernapasan perut. Kemudian juga ketika berolahraga, ketika apa kita sebutnya ngos-ngosan gitu ya, itu kan akan menggunakan seperti itu. Jadi lebih efisien pernapasan perut. Tetapi secara umum biasa digunakan ada pernapasan dada. betul. Dan juga aku pernah nemu nih mas. Katanya kalau misalkan setiap hari, satu hari itu kita minimal harus menggunakan pernapasan perut itu sebanyak 10 kali. Nah, jadi kita itu harus minimal menggunakan pernapasan perut itu sebanyak 10 kali dalam satu hari. Oke, ya mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok kami. Kami juga mewakili kelompok teman-teman anggota kelompok yang telah mendahului kami untuk menjelaskan. Ya, kami mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kata-kata yang tidak atau kurang bisa dipahami oleh teman-teman semua. Mohon maaf, semoga bermanfaat ilmunya. Betul. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi jangan dimatiin dulu. Oke, sekarang kita membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman semua yang masih belum paham nih, masih belum paham tentang apa yang kita jelaskan. Boleh. Tapi sebelum itu bernapas dulu yuk. Yuk bernapas dulu karena kita sistem pernapasan. Mari kita bernapas. Tarik napas. 2. Tegak ya. Ada yang masih mau dipertanyakan? Boleh? Ada enggak yang masih kurang paham gitu? Nggak ada, cukup? Boleh, Gina? Boleh? Siap. Oke, perkenalkan saya Regina Candi dari kelompok 1. Mau bertanya, nah kan tadi pernafasan tuh pasti ada frekuensinya ya. Betul. Nah kira-kira tuh ada nggak sih faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan pada manusia? Yang mempengaruhi frekuensi banyak pernapasan itu ada beberapa sih, banyak lah. Banyak nggak cuma satu. Dari usia, betul. Usia pasti. Jenis kelamin, jenis kelamin. Lalu ketika kalian telah melakukan aktivitas, ya. Setelah kalian melakukan aktivitas, nah makanya kalau misalkan kalian setelah olahraga kan pasti kayak, Ngos-ngosan kan? nah itu sebenarnya paru-paru kita ini atau tubuh kita ini membutuhkan lebih banyak oksigen. Oksigen. Betul. Karena kalau misalkan kita nih ya lagi lari-lari, terkadang tuh kita tuh lupa bernapas. Sebenarnya kita tuh lupa bernapas. Jadi frekuensi pernapasannya itu jarang gitu loh. Gak sesering kita lagi belajar, kita lagi duduk. Walaupun sekarang kalian sedang bernapas secara manual, seperti itu. Nah, itu jadi ada usia, jenis kelamin, aktivitas,
Lalu masih banyak lagi sih sebenarnya. Itu juga gaya hidup ya, apalagi yang orang-orang perokok itu ketika betul. sudah kecanduan, sudah tua, sudah menyadari adanya masalah pada dirinya, itu akan kesulitan. Maka dari itu biasanya dia lebih banyak menggunakan mulut ketika bernapasan tuh, karena kesulitan kalau menggunakan Suhu tubuh juga. Suhu tubuh. Ketika kalian demam nih, iya. panas. Kalian tuh butuh harus lebih banyak pertukaran oksigen. Jadi tubuh kalian itu lebih membutuhkan oksigen. Ketika bernapas juga kan membuang kalor kan ya. Jadi membuang panas seperti itu. Juga kayak misalkan tubuh kalian itu saat panas itu kan menyerang patogen. Ini kalau misalkan kita disambungkan kepada energi ya. Itu tubuh kalian itu kan membutuhkan imun untuk patogen. Sedangkan imun itu kan dihasilkan dari energi. Nah, pada saat energi ini dihasilkan juga oleh pertukaran oksigen dan karbon dioksida, nanti oksigen itu akan diubah menjadi karbon dioksida dan juga energi. Jadi selain itu untuk apa tadi? Mas Iksan bilang yang Membuang kalor. Ya, selain untuk membuang kalor, juga untuk mengolah energi lebih banyak karena saat kita panas itu lebih banyak membutuhkan energi seperti itu teman-teman. Regina, Ya, terima cukup? kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Kenalkan nama saya Dedi Ansyah. Saya mau bertanya, kan di pernapasan ini kan ada dua jenis ya, yang pernapasan dada sama perut. Ya, itu. Nah, saya mau ini penasaran kalau orang ngerokok tuh ngaruh ke diafragma juga nggak apa paru-paru? Jadi pada dasarnya bernapas itu menggunakan paru-paru. Jadi otot diafragma itu hanya menampung aja gitu. Jadi nggak sampai ke paru-paru juga. Jadi ketika masuk itu kan masuk ke alveolus itu. Ya. Ketika dia juga menyebabkan penyakit kanker dan lain-lain itu kan artinya apa? Artinya sisa buangan karbon dioksida dan juga nikotin dan lain-lain itu nyangkut di paru-paru. Paru-paru tidak sampai ke otot diafragma. Kan ada ini juga ada cairan yang mengemasi paru-paru juga yang buat protek itu namanya pleura. Pleura tadi sudah dijelaskan kan? Nah itu, jadi diafragma itu hanya untuk membantu untuk bisa. Oke, ada lagi yang mau dipertanyakan? Kalau tidak ya sudah, kita akan memberikan 10 soal pada teman-teman semua. Harap disiapkan satu lembar kertas, ya. Dan kita akan kepada anggota kelompok mohon untuk berada di sana.